Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Rumah Sakit, Rutan 45, akan menjelaskan mengenai buffer stock, stok minimalis dan maksimal. Dengan nama-nama kelompok 2 sebagai berikut yang ada di PPT. Dari sini saya Michael, saya akan menjelasin pertama yaitu buffer stock. Buffer stock jika diartikan adalah penyangga atau untuk menjaga. Nah, di sini tertulis buffer stock sering disebut dengan safety stock. Buffer stock dalam pengertiannya adalah stok barang yang disediakan untuk menjaga operasional produksi agar tetap berjalan sampai ada barang kembali masuk sebagai stok. Dengan kata lain, buffer stock itu dilakukan agar tidak terjadi stock out atau kekurangan bahan baku. Jadi maksud dari buffer stock ini dalam farmasi, contohnya ini kita kan ada obat nih. Obat itu kita masukin 100 box. Nah, buffer stock ini untuk mencegah jika obatnya itu habis atau PBF-nya itu sedang lagi kosong stok, kita harus melebihi stoknya. Jadi yang kita butuhkan dalam 1 bulan ini contohnya 100 box. Nah, buffer stoknya itu biasanya biasanya kayak 100, nanti ada di belakangnya lagi kayak contohnya 100 dan buffer stoknya itu 10. Jadi jika terjadi kekosongan, jadi kita masih bisa memanfaatkan buffer stok ini supaya pelayanan terhadap pasien masih tetap berlanjut tanpa kekurangannya obat. Selanjutnya yaitu threshold stock. Threshold stock masih sangat berkaitan dengan buffer stock. Hal ini merupakan kelanjutan akan kapan waktu yang aman untuk melakukan pemesanan. Seperti artinya threshold stock alias ambang atas. Threshold stock merupakan batas jumlah stok yang menjadi tanda atau acuan agar segera melakukan pengisian stok termasuk buffer stock. Perlu diketahui bahwa tidak ada perhitungan pasti akan threshold stock ini. Setiap perusahaan harus bisa menyesuaikan kondisi masing-masing. Namun, ada baiknya threshold stock lebih dari disediakan untuk buffer stock. Pada hakikatnya, ini menjadi sejenis kontrol persediaan barang. Contohnya nih, kan kita udah ada buffer stock, udah ada stok itu kan. Kan kita sampai kita pesan nih 100 box. Kita gunakan pas pada jumlah 10 box, kita akan memesan lagi ke PBF-nya. Jadi pas 100 box itu udah terpakai 90 box, kan ada 10 box, sisanya sama 10 box buffernya. Nah, pada saat sampai 10 stok yang sisanya ini, kita harus memesan lagi ke PBF. Nah, maksud dari trio stok ini, jadi setiap obatnya itu sampai 10 stok, kita akan memesan lagi. Setiap sampai 10 stok memesan lagi, setiap sampai 10 box memesan lagi. Jadi jika kadang kan PBF-nya kosong nih barang. Jadi buffer stok itu kan habis nih 10 kan. Kan masih ada 10 lagi, jadi masih ada sisa 20. Satu stok normal, satu lagi buffer stok. Nah, jadi kalau 10-nya habis, jadi kita masih bisa memanfaatkan buffer stok yang tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan buffer stock dan threshold stock. Nah, di sini disebutkan buffer stock lebih menekankan pada banyaknya stok barang untuk menjaga dari kekurangan. Threshold stock lebih menekan pada batas persediaan barang yang tersimpan sebagai tanda bahwa harus memasukkan stok baru. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, sebenarnya threshold stock sama buffer stock ini setiap rumah sakit berbeda atau setiap apotek berbeda, tergantung manajemennya dan tergantung dari kondisi apoteknya. Jadi berbeda. Jadi kita tidak bisa menekankan bahwa harus sampai 10 box. Jadi tergantung manajemen dari rumah sakit atau apotek itu tersebut karena berbeda-beda. Selanjutnya,
contoh perbedaan di sini. Anda memiliki bisnis makanan menggunakan bahan telur. Setiap harinya dibutuhkan rata-rata 100 butir telur. Namun karena pembeli tidak bisa dipastikan jumlahnya, maka Anda bisa melebihkan telur 20 butir menjadi 120. Nah, jadi yang ini rata-rata ini kan 100 butir nih. Ini kan stok normalnya. Jadi sedangkan pada 20 butir ini merupakan buffer stok. Jadi kan pasien itu sama dari penghasilnya itu kan tidak bisa dipastikan PBF atau pemasoknya kan tidak bisa dipastikan bahwa barang itu akan kosong atau enggak. Jadi kita melebihi 20 butir. Nah, dan di sini disebut sebagai buffer stock. Di sisi lain, Anda juga harus memperkirakan jika telur sudah habis 80 butir di sore hari. Nah, yang 80 butir ini kalau contohnya telur kita ini sudah sampai 80 butir, kita harus mengorder lagi, segera mengorder supaya barangnya itu selalu ada. Jadi pelayanan kepada konsumen itu selalu berjalan terus. Jadi seiring waktu. Itu menjadi tanda bahwa sebaiknya segera membeli telur lagi karena waktu berjualan masih panjang. Angka 80 butir telur itulah yang disebut menjadi three whole stock. Ini merupakan contoh perbedaannya. Komponen buffer, variasi permintaan. Di sini kita akan membahas tentang komponen buffer. Komponen buffer ini ada 3, yaitu pertama variasi permintaan. Faktor permintaan berbanding lurus dengan buffer stok yang harus disiapkan. Yang kedua yaitu lead time, waktu antara pemesanan barang hingga barang dikirim ke konsumen. Yang ketiga yaitu service level, kemampuan perusahaan mentolerir permintaan konsumen. Di sini ada juga cara mengukur buffer stock, yaitu dengan menghitung kebutuhan rata-rata bahan per minggu atau per bulan. Sebagai contoh sederhana, barang A lebih murah jika dibeli per box. Namun untuk mendapatkan 1 box dibutuhkan waktu 3 hari. Jika seminggu dibutuhkan 2 box barang A, maka buffer stock yang disiapin adalah 2 box. Di luar 2 box keperluan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika pemasukan barang A lebih dari 3 hari, maka produksi tetap bisa berjalan. Nah, di sini kita menyediakan buffer stock ini juga kita harus mengukur juga berapa lama pengantaran barang sampai ke kita. Jadi kita dapat melakukan pelayanan kepada konsumen terus-menerus. Contohnya, kita nih buffer stock itu kita kasih, contohnya waktu dari kita pesan, contohnya kita memesan obat nih, obat dari PBF, membutuhkan waktu 3 hari untuk sampai ke kita. Nah, tetapi dalam waktu 3 hari itu, kita dapat menjual sekitar contohnya 1 box sampai 1,5 box. Jadi buffer stock kita itu harus 2 box. Jadi contohnya jika ada keterlambatan dari sini, dari 3 hari ini, jadi kita masih bisa melakukan pelayanan kepada pasien itu terus. Selanjutnya, rumus buffer stock. Pertama, buffer stock pemakaian maksimum dikurang pemakaian rata-rata dikali lead time. Lead time ini yaitu waktu dari kita pesan hingga barang sampai ke kita. Undang-undang yang mengatur tentang buffer stock yaitu nomor 1414/2014 BNPB Pergudangan Pedoman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Julfa dalam menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Michael. Saya Zulfa akan melanjutkan presentasi mengenai minimum stok. Jadi jumlah minimum stok dapat ditentukan dari penggunaan rata-rata dengan lead time pemenuhan barang. Contohnya yaitu barang A rata-rata digunakan per hari sebanyak 5 pieces.
atau 5 pieces per hari. Dan lead time mulai PR hingga sampai gudang rata-rata membutuhkan waktu 10 hari. Sehingga perhitungan stoknya yaitu 5 pieces dikali 10 hari sama dengan 50 pieces. Next. Selanjutnya ada contoh perhitungan minimum stok. Rumus stok minimal yaitu S-min atau stok minimum sama dengan LT dikali CA plus SS sama dengan 2SS atau stok minimal sama dengan 2 kali safety stock. Dari kasus perhitungan di atas, nilai safety stock adalah 3,51. Contoh perhitungan stok minimal yaitu 2 dikali 3,51 sama dengan 7,01 botol. Sesuai dengan dibulatkan menjadi 7 botol infus. Selanjutnya ada maksimum stok. Pengertian dari maksimum stok menurut para ahli. Yang pertama ada As-Sauri. Menurut As-Sauri yaitu di dalam bukunya menjelaskan bahwa pengertian persediaan maksimum atau maksimum inventory adalah batas jumlah persediaan yang paling besar yang sebaiknya dapat diandalkan oleh perusahaan. Adapun persediaan maksimum diperlukan oleh setiap perusahaan agar kuantitas atau jumlah persediaan yang ada pada gudang tidak berlebihan atau over, sehingga tidak akan terjadi pemborosan modal kerja. Contoh dari perhitungan maksimum stok dengan menggunakan rumus stok maksimal yaitu S-max atau stok maksimum sama dengan S-min ditambah PP dikali CA. Nah, S-max di sini itu yang dimaksud adalah stok maksimum, S-min adalah stok minimum, PP adalah procurement period atau periode pengadaan, dan CA adalah consumption average atau rata-rata penggunaan sehari atau sebulan. Contoh perhitungan stok maksimal untuk es ring 500 cc jika diketahui periode pengadaan setiap 7 hari yaitu stok maksimal sama dengan S-min plus PP kali CA seperti rumus yang ada di atas. Dengan stok minimalnya yaitu 7 botol ditambah periode pengadaan ada 7 dikali CA-nya 1,75. Jadi 7 botol ditambah 12,25 botol. Dengan hasilnya yaitu 19,25 botol. Dibulatkan menjadi 20 botol. Rumus perhitungan persediaan maksimum. Adapun untuk mengetahui besarnya persediaan maksimum menurut As-Sauri dapat digunakan rumus yang diantaranya adalah maksimum inventory sama dengan safety stock ditambah EOQ, di mana penjelasan tersebut maksimum inventory yaitu persediaan maksimum, safety stock yaitu persediaan pengaman, dan EOQ atau economic order quantity adalah kuantitas pembelian optimal. Sistem safety stock. Menurut Quick dan kawan-kawannya, pada tahun 1997, model ideal dalam pengelolaan inventory terdiri dari 2 komponen, yaitu stok kerja atau working stock dan stok pengaman atau safety stock, yang disebut juga inventory cadangan buffer stock. Pada model inventory yang ideal, volume inventory akan menurun menurut garis miring sampai suatu titik yang menunjukkan harus dilakukan pembelian baru atau reorder point. Jangka waktu antara pemesanan pembelian sampai datangnya pesanan disebut dengan waktu tunggu atau lead time. Safety stock ditentukan besarnya dari SS sama dengan L kali D, SS yaitu safety stock, L yaitu lead time, dan D rata-rata kebutuhan per hari. Sistem safety stock. Sistem safety stock yaitu inventory tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadi kekurangan inventory atau stock out.
yang disebabkan oleh penggunaan yang lebih besar dari perkiraan semula. Hal ini juga bisa terjadi karena keterlambatan barang atau obat yang dipesan sampai di gudang penyimpanan, atau lead time-nya lebih lama dari perkiraan semula. Stok minimal dan maksimal. Formula stok minimal dan maksimal sering digunakan dalam penjadwalan pembelian dengan menentukan interval waktu pemesanan. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan untuk materi-materi yang ada di PPT kami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf dan semoga informasi ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.